Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan 6B. Kali ini kita akan membahas pada bab berikutnya, yaitu kisah teladan para nabi dan Ashabul Kahfi. Sudah kita ketahui bersama bahwa teladan para nabi adalah nabi-nabi terdahulu sebelum nabi kita Muhammad SAW diutus. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus ini adalah salah satu nabi yang dalam 25 nabi dan rasul. Apa yang pasti kita teladani dari kisah Nabi Yunus? Beliau berdakwah di kaum Ninawa. Kaum Ninawa itu kalau zaman sekarang disebutnya Ninive, itu di dekat wilayah Irak atau Baghdad. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita simak dari kisah Nabi Yunus adalah yang pertama adalah tentang teguran Allah SWT kepada beliau atas kecerobohan beliau dalam berdakwah, dan itu menjadi perhatian bagi kita semua bahwa di dalam berdakwah tidak boleh tergesa-gesa dan berlaku ceroboh. Berikutnya adalah tentang Nabi Yunus yang mendapat ujian berada di dalam perut ikan paus, atau dalam Al-Quran disebutkan sebagai ikan nun. Ikan nun itu adalah ikan yang sangat besar. Kemudian Nabi Yunus berdoa, dan doanya itu diabadikan dalam Al-Quran yang menjadi amalan kita pada hari ini, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini adalah suatu pelajaran dari peristiwa Nabi Yunus. Silakan kalian baca ya dengan perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, agar bisa dipahami bahwa beliau memberikan suatu keteladanan pada diri kita, maka membacanya perlahan-lahan. Dan Nabi Yunus ini adalah nabi yang dalam Al-Quran diberikan sebagai gambaran nabi yang dianggap meninggalkan kaumnya, dan kemudian Allah memberikan teguran. Dan dalam bab ini kita diceritakan bahwa Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan, yaitu kegelapan di malam hari, kegelapan di dalam perut ikan, dan kemudian kegelapan di lautan. Nah, beliau ini mengalami fase itu selama kurun waktu, menurut sebagian riwayat 3 hari, ada yang mengatakan 21 hari, dan ada yang mengatakan 40 hari. Nah, itu suatu buat pengetahuan saja untuk kita ya, tetapi tidak perlu kita yakini sebagai suatu bentuk kepastian, karena hanya Allah saja yang tahu berapa hari beliau berada di dalam perut ikan paus. Anak-anakku sekalian, bahwa tentang keteladanan Nabi Yunus yang harus kita tiru adalah tentang cepatnya Nabi Yunus tersadar atas suatu kekeliruan yang dia lakukan, sehingga beliau dapat kembali kepada Allah SWT dalam bentuk taubat. Taubatnya ini kemudian diterima oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Yunus adalah nabi yang mau memperbaiki kesalahannya. Kemudian beliau datang kepada kaumnya untuk memperbaiki kesalahannya atas kekeliruan yang beliau lakukan. Nah, ini keutamaan yang kedua. Dan yang ketiga adalah Nabi Yunus tetap membimbing umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama tauhid. Itu adalah beberapa keutamaan atau keteladanan yang bisa kita ambil dalam kisah Nabi Yunus. Silakan kalian pelajari ya, kalau bisa dibaca sampai selesai. Ada beberapa teladan Nabi lagi yang bisa kita ambil kebaikan-kebaikan dalam peristiwa tersebut. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.